Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfah Reza Putra dengan NIM 7423302024 Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 3. Nah, di video kali ini saya ingin meringkas sedikit materi ke-7 yang bertema tentang syariat di masa para imam mujtahid. Nah, pada masa para imam mujtahid, syariat Islam mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. Empat imam besar yang dikenal luas adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing memiliki pendekatan istinbat atau penggalian hukum yang khas dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan keilmuan pada zamannya. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama itu, yakni Imam Abu Hanifah. Ia lahir pada tahun 699 hingga 767 Masehi. Nama lengkapnya An-Nu'man bin Tahbi Al-Kufi. Ia lahir di Kufah, Irak, tanggal 5 Desember 699 Masehi atau 80 Hijriah. Adapun metode istinbatnya menggunakan Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, ijma, qiyas, urf, kebiasaan masyarakat, istihsan atau preferensi hukum untuk keadilan. Ciri khas mengedepankan rasionalitas dan analogi hukum. Istihsan menggunakan untuk menghindari kekakuan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan, dan catatan sejarahnya itu pernah dipenjara karena menolak jabatan untuk menjadi hakim yang ditawarkan oleh penguasa Abbasiyah karena khawatir tidak dapat berlaku di bawah tekanan politik. Nah, yang kedua itu adalah Imam Malik bin Anas. Ia lahir pada tahun 711 Masehi hingga 795 Masehi. Adapun nama lengkapnya yakni Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi. Nah, dan dia lahir di Madinah. Ia keturunan Arab, Yaman, dan adapun metode istinbatnya, yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, amal al-Madinah atau praktik masyarakat Madinah, ijma, qiyas, maslahah mursalah, kemaslahatan umum. Nah, adapun ciri khasnya berpegang teguh pada tradisi Madinah sebagai representasi praktik Nabi, dan sikap terhadap penguasa tegas dan independen, menolak intervensi politik dalam fatwa. Dan juga dia murid terkenal Imam Syafi'i, Ibnu Al-Qasim Abdullah bin Wahab. Dan yang ketiga itu adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 767 hingga 820 Masehi. Adapun nama lengkapnya itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza di Palestina pada tahun 1950 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Syafi'i ini keturunan dari Quraisy, memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun metode istinbatnya, yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, dan istidlal atau penalaran hukum. Adapun ciri khas menyatukan pendekatan rasional Kufah dan tekstual Madinah. Nah, riwayat hidupnya Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, belajar kepada Imam Malik di usia muda, dan dipercaya mengajarkan Al-Muwattah, dan pernah dituduh makar di Yaman namun dibebaskan berkat intervensi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Adapun murid terkenalnya itu Imam Ahmad bin Hambal Al-Muzani Al-Buaiti. Dan yang terakhir itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ia lahir pada tahun 780 Masehi hingga 855 Masehi. Nama lengkapnya yakni adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Adapun keahlian Imam Hanbal ini adalah dalam bidang hadis dan fikih dan juga akidah. Nah, adapun metode istinbatnya yang digunakan yang ada beberapa. Yang pertama itu Al-Quran,
sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas itu dengan sangat hati-hati. Adapun ciri khasnya sangat berhati-hati dalam menggunakan akal, mendahulukan teks nas, dan ada ujian hidup dari Imam Ahmad ini ada menolak doktrin khalaq Al-Quran yang dipaksakan oleh penguasa Abbasiyah dan tetap teguh meski disiksa dalam peristiwa Minna. Adapun gurunya yakni Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah. Adapun muridnya itu Abu Dawud, Al-Bukhari, Muslim, dan beberapa riwayat. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahumma fi'il aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.